Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul, bersekutu bersama, sekalipun harus secara online. Kita berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, apapun suka dan duka yang kita alami bersama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian berikut ini. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Aku akan bersarah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu Kau di hidupku, Kau baikku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu. Puji Tuhan, bahkan di dalam api pun
aku akan menyembah Tuhanku. Kiranya ini bukan hanya ucapan lip service aja, bukan hanya omong kosong, tapi bisa kita sama-sama hidupi bersama ya dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama belajar ya. Dan perenungan ini, khotbah pagi hari ini saya berikan judul Semangat Maraton Kehidupan. Hidup ini kalau diibaratkan perlombaan lari, lebih menyerupai sebagai lomba lari maraton ketimbang lari sprint 100 meter. Ya. Memangnya di mana letak perbedaannya? Ya. Kalau yang namanya sprint, lari cepat 100 meter, itu yang penting hasil akhirnya. Yang penting cepatnya. Ya, bedanya dengan maraton apa? Kalau maraton itu yang penting prosesnya, yang penting di tengahnya. Bagaimana kita bisa finish well. Nah, itu perbedaannya. Kita lihat kalau di lomba maraton, pada saat start, itu orang sulit bergerak. Ya. Mau memulai perlombaan juga susah karena begitu banyaknya peserta, begitu banyaknya orang yang ikutan maraton, itu sangat banyak sekali. Di titik start itu dimulai, pesertanya itu begitu banyak, ya, numpuk. Tapi seiring perlombaan itu berjalan, antara pelari satu dengan pelari kedua mulai ada jarak tuh, mulai berkelompok, kelompok tengah, kelompok depan, kelompok belakang, berkelompok, terus berjalan, sampai akhirnya kalau kita lihat di titik akhir, yang ada hanya sedikit, ya, hanya segelintir orang aja yang berhasil finish well, berhasil sampai ke titik akhir tetap berdiri tegap. Hanya sebagian orang aja. Karena di satu titik, perbedaan utama yang paling menyolok antara maraton dengan sprint adalah masalah endurance, daya tahan. Ketahanan dia itu ketika berlari maraton itu bukan hanya secara fisik, ya, tetapi secara mental, secara pikiran dia. Saya punya seorang teman ya yang memang hobi lari, teman dari SMA, bahkan terakhir ini saya baru dengar ya di usianya yang udah berarti sekitar 45 tahunan, waktu kira-kira sebelum pandemi, dia ikut lomba di Eropa, lomba lari maraton. Dia cerita bahwa saat dia lari itu bagaimana dia membutuhkan kekuatan mental pikiran. Yang ada di pikiran dia itu quit, yang ada dalam pikiran dia itu selesai, yang ada di pikiran dia itu aduh capek, jauh. Dia bertempur sama diri dia sendiri. Bagaimana setiap langkah, setiap menit, bahkan sampai jam menjelang dia itu benar-benar perjuangannya itu dimulai, dan dia membutuhkan daya tahan, bukan hanya secara fisik tetapi secara mental. Itu sebabnya kehidupan kita juga sebenarnya mirip seperti maraton itu. Bukan yang penting cepet-cepetan selesai sampai titik akhir, tapi bagaimana kita bisa finish well, bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan baik. Itu yang penting. Dan untuk itu kita memerlukan apa? Daya tahan, endurance. Dalam ayat renungan kita hari ini juga nanti kita akan menemukan bahwa dalam tengah-tengah perjalanan itu merupakan satu titik yang rawan, ya. Mirip seperti lomba lari maraton itu. Di tengah-tengah perjalanan itu yang paling rawan. Kenapa? Titik start, titik awal udah nggak kelihatan. Titik finish juga mana ya? Masih jauh. Belum kelihatan. Dia ada di tengah-tengah. Jadi dia ada dalam satu titik yang paling rawan, yang paling berbahaya. Titik tengah itu. Kita kalau memulai sesuatu itu ada antusias. Contoh, saya pernah tergabung dalam satu bisnis multilevel, ya, produk kesehatan untuk salah satu indikatornya adalah menurunkan berat badan. Ya, waktu presentasi, waktu ikut acara, pertama-tamanya orang-orang begitu semangat, begitu beli produk, ya. Tapi coba lihat, sebulan masih semangat tuh, 2 bulan, setelah kesini,
Dia melihat tuh, udah di tengah perjalanan, udah mulai macem-macem. Ntar ada bilang nggak punya uang untuk beli produk, udah bilang saya gaya hidup saya nggak bisa berubah dan lain-lain. Diet di awal dengan diet di tengah itu beda prosesnya, ya. Mirip seperti kuliah juga. Kalau libur kuliah pengen masuk ya, wah awal kuliah semangat. Di tengah kuliah loyo. Tapi udah menjelang akhir-akhir itu kita bisa menemukan lagi motivasi lagi. Tapi titik tengah itu titik yang paling rawan, ya, titik yang paling berbahaya. Tidak mengherankan ada istilah midlife crisis, krisis paruh baya. Ya, di tengah perjalanan itu orang banyak mengalami krisis jati diri, krisis pernikahan, krisis dalam hubungan dengan orang lain dan lain-lain. Ya, di tengah-tengah itu adalah titik yang paling berbahaya. Ya, kenapa? Karena dalam titik itu kita bertemu dengan satu penyebab. Namanya siapa? Namanya si ciut nyali, discouragement, keputusasaan. Langkah berikutnya menentukan bagaimana si tokoh ini, si ciut nyali ini mempengaruhi kita. Akankah kita terus bertahan atau kita justru drop? Kalau kita bisa menang lawan si ciut nyali ini, besar kemungkinan kita bisa finish well. Tapi kalau kita udah kalah sama si ciut nyali ini, si discouragement ini, keputusasaan ini, ya, yang kita alami adalah titik yang paling bahaya. Karena kebanyakan orang ketika mengalami itu dia akan give up, ya, udah deh, menyerah, nggak usah maju lagi, menyerah. Kenapa? Discouragement itu menyebabkan satu, dia menguras energi. Tiba-tiba kita capek gitu ya, kok kehilangan tenaga, dia menguras energi kita. Kita nggak bisa untuk maju lagi. Ya, saya teringat dulu waktu zaman pemuda ada kegiatan antar daerah gitu ya, ada lomba panco. Ya. Saya ikutan lomba panco. Ketika diundi saya dapat lawan si A. Ya. Saya sempat ciut ngelihat dia. Ya. Saya ciut ngelawan dia, aduh, tiba-tiba pada saat perasaan itu kita jadi lemes loh. Nggak tahu bapak ibu saudaraku pernah ngalamin nggak? Jadi lemes. Kok hilang? Energinya hilang ya. Gara-gara discouragement itu energi kita hilang. Tapi gimana? Udah diundi ya. Masa mundur, maju. Ya, maju siap gitu ya. Dengan tenaga yang ada main. Kok tiba-tiba menang? Ternyata selidik punya selidik di akhir cerita, walaupun saya ciut, ternyata lawan saya lebih ciut lagi, ya. Jadi si ciut lawan si ciut, nah itu, ya. Untung masih bisa menang, ya. Selamat dari rasa malu, ya. Tapi intinya discouragement itu menimbulkan, dia menguras energi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa kehilangan fokus. Awalnya target kita A, tapi fokus itu mulai blur tuh, mulai kabur, mulai nggak kelihatan. Aduh, ini gimana ya? Mulai ini gara-gara discouragement, putus asa, akhirnya give up. Lalu yang ketiga, kehilangan motivasi, tidak menemukan alasan untuk melanjutkan pertandingan atau perjuangan yang sedang diikutin. Ya. 3 hal itu. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua melihat melalui kisah dalam catatan Nehemia. Kita belajar dari situ ada 4 hal yang menjadi virus. Nah, virus kan lagi tren sekarang. Ada 4 virus yang merusak, yang menimbulkan keputusasaan, dapat memicu menyerah, give up. Ya, ada 4 virus dan ada 4 vaksinnya yang kita mau coba sama-sama belajar pagi hari ini. Kisah Nehemia ya menceritakan dalam kitab ini diceritakan tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Ya, kita tahu awalnya bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel, lalu dibawa sebagai tawanan. Dalam perjalanannya bangsa Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia. Jadi yang sebelumnya ditawan oleh bangsa Babel, sekarang bangsa Israel ditawan oleh bangsa Persia. Selama berapa? Tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, 70 tahun. Wow,
saat yang lama mereka ditawan, ya. Dan cerita kita di sini bercerita seputar masa-masa itu. Besar harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya lebih lengkap di rumah supaya dapat gambaran yang lebih jelas, ya. Secara umum saya mau ngajak kita baca dari Nehemia pasal 4, ya. Saya baca ringkas-ringkas aja, nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca lagi di rumah dengan lebih mendetail, ya. Pada saat pembangunan ini bangsa Israel mendapat izin dari Raja Persia, ya. Boleh, ayo kalian silahkan kembali ke negeri kalian, bangun reruntuhan itu, ya. Bangun negeri kalian kembali. Tapi dalam prakteknya nggak semudah itu. Ada musuh-musuh yang tetap mengganggu. Ada musuh-musuh yang menggerogoti mereka, yang meruntuhkan mereka. Contohnya di Nehemia 4 ayat 3. Bahkan dikatakan demikian. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Discouragement, kata-kata yang menciutkan nyali, ya, disampaikan oleh musuh-musuh orang Israel. Mereka berkata seperti itu, ya. Tapi kemudian apa yang orang Yehuda lakukan saat itu? Kita baca di ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Ya, bisa di underline setengah tinggi. Sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ya, perhatikan di sini nanti kita sama-sama belajar sampai setengah tinggi. Tadi ilustrasi di awal setengah jalan. Nah, ini sampai setengah tinggi. Artinya udah ada proses, tapi belum selesai, belum sampai tinggi yang puncak seperti yang mereka katakanlah arsiteki dari awal. Baru sampai setengah tinggi, mereka ada sampai di satu titik ini, ya. Mereka terus mendapatkan goncangan, dapat serangan, dapat gangguan dari bangsa luar, ya. Kita perhatikan virus pertama apa yang dilancarkan oleh orang-orang sekitar mereka, ya. Bapak Ibu nanti baca detail, kita nggak punya banyak waktu, ya. Irit kota jemaat juga kalau lama-lama juga kasihan kotanya, ya. Kita loncat ke ayat 10, ya, ke ayat 10, ayat 10a. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Sampai situ dulu. Kekuatan para pengangkat sudah merosot. Orang-orang yang bekerja membangun itu kekuatannya udah merosot, udah drop. Jadi apa yang dialami pertama? Virus pertamanya apa? Kelelahan. Kekuatan sudah merosot. Ya, dalam posisi seperti ini apa yang kita alami? Biasanya kita jadi sukar untuk berpikir, nggak bisa mikir. Kemudian kita menjadi lebih peka, sensitif, ya, sedikit-sedikit tersinggung karena kita dalam keadaan kelelahan. Ya, kita nggak bisa mikir. Ada satu pesan, pada saat kita sampai di titik ini, ada satu tindakan yang harus kita waspadai. Kita harus siap akan adanya serangan saat kita ada di titik kelelahan. Siap ada serangan di saat kelelahan. Serangan apa? Ya macam-macam, ya. Keraguan, ya, godaan, kemarahan, self pity. Self pity itu apa? Mengasihi diri sendiri. Aduh, kok saya begini, ya? Kok orang lain begitu? Kok mereka hidupnya bahagia? Kok saya tidak? Tahu dari mana mereka hidup bahagia? Yang kelihatan dari luar, ya. Seperti sosial media, mereka foto makanan kalau mau makan, nggak tahu yang makannya itu, padahal mungkin bukan itu yang dimakan, ya. Melihat dari luar, kita, aduh saya kok begini, aduh saya mengasihani diri sendiri, ya, termehek-mehek, ya, drama queen, udah
Please, 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 tinggalin lah yang kayak gitu ya. Tapi itu disebabkan oleh kelelahan. Nah, kondisi seperti ini harus diidentifikasi supaya kita kenal bahwa kita sedang ada di titik kelelahan. Ini virus yang pertama. Lalu virus yang kedua apa? Nehemia 4 ayat 10b berkata demikian. Dan puing masih sangat banyak. Puing masih sangat banyak ya. Dengan kata lain apa? Kok nggak beres-beres ya? Kok nggak bersih-bersih ya? Bapak Ibu Saudaraku kalau pernah renovasi rumah atau membangun, itu ada yang namanya berangkal, ya, batu-batu sisa. Kemudian ada kabel-kabel yang menjuntai. Lalu apalagi ada pipa-pipa yang dari mana-mana. Diberesin, kok nggak beres-beres ya? Kok nggak selesai-selesai? Puingnya masih banyak. Artinya apa? Ada masalah yang tidak terselesaikan. Virus yang kedua apa? Rasa frustasi. Ini virus yang kedua yang kita pelajari dari kisah pembangunan tembok oleh orang-orang Yerusalem. Ada rasa frustasi. Ada satu ayat yang bisa kita naikkan ya, dari Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lapangkanlah hatiku yang sesak, yang terjepit ini, lapangkanlah. Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Dari keadaan frustasi yang seperti ini nggak bisa gerak kemana-mana, lapangkanlah. Ya, kita bisa menaikkan doa ini. Dalam keadaan frustasi yang perlu kita cermati. Yang pertama, yang namanya puing, yang namanya reruntuhan, yang namanya masalah itu harus segera diberesin. Jangan ditunda. Memang ngomongnya gampang, yang prakteknya nggak semudah yang ngomong, ya. Tapi itu yang harus kita latih. Kebiasaan menunda itu akan memberikan masalah. Puing-puing itu nggak beres-beres. Karena apa? Karena kebiasaan menunda, ya. Karena kalau tidak ditangani, itu akan segera menggerogoti hidup kita, ya. Bikin kita drop, akhir-akhirnya frustasi. Tapi yang paling menarik, rasa frustasi itu adalah orang lain bisa melihat situasi itu, kita belum tentu bisa, ya. Ada blind spot kita yang kita nggak mengerti, kok kita bisa sampai titik ini ya. Tapi orang lain bisa ngelihat, wah kamu ada dalam titik bahaya, ya. Jadi ada perlunya kehadiran orang lain, ya, yang menuntut kita untuk berjejaring dengan teman-teman, belajar, dan kita harus please be humble, ya, rendah hati, dengerin. Kalau ada teman yang ngomong A, ngomong B, dengerin. Masukannya seperti apa, ya. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama, virus yang pertama itu kelelahan, virus yang kedua itu frustasi. Lalu yang ketiga, kita pelajari masih dari Nehemia 4 ayat 10. Nehemia 4 ayat 10 yang bagian C berkata demikian. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Virus yang ketiga, perasaan aku akan gagal. Perasaan aku akan gagal. Bener nggak? Bisa nggak berperasaan seperti itu? Ya, ada satu quote yang sangat terkenal, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian barangkali udah sering dengar ya, quote dari Henry Ford. If you think you can do a thing, or you think you cannot do a thing, you are right. Henry Ford. Artinya apa? Kalau Anda berpikir bisa atau Anda berpikir tidak bisa, Anda benar. Maksudnya gimana? Kalau saya pikir saya nggak akan bisa, ya benar, pasti nggak akan bisa. Kalau saya berpikir saya pasti bisa, ya benar, pasti bisa. Ya. Jadi dimulai dari pikiran. Dan yang virus dialami oleh bangsa Yehuda saat ini adalah perasaan aku akan gagal. Itu yang mereka alami saat itu. Lalu virus yang keempat, virus ketakutan. Fear. Mereka takut dengan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Ya. Banyak sejarah cerita di Alkitab perjalanan bangsa Israel banyak menceritakan penyertaan Allah yang luar biasa. Tapi di balik penyertaan itu juga banyak tentang ketakutan mereka terhadap bangsa-bangsa, musuh-musuh di sekitar mereka. Ya. Gimana dengan kita sekarang?
Ada nggak ketakutan yang kita alami? Ya. Kita dengar berita, takut ya. Tapi itu bukan cuma berita, faktanya juga menghadirkan ketakutan. Kita bicara COVID itu ada di sekitar kita. Ya. Kita stay at home bukan karena kita tahu itu adalah satu prosedur kesehatan yang baik. Tapi kita stay at home karena kita ketakutan. Ini sekalipun kita stay at home, kalau kita tinggal dalam ketakutan, ini bikin drop imun juga. Jadi kita harus menemukan setiap tindakan itu dengan alasan yang tepat. Kalau kita stay at home, ya, bukan karena ketakutan, tapi karena kita tahu, ya, ada satu bagian penjagaan yang harus kita lakukan, ya, jangan konyol, dan kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif ketika kita stay at home. Ya, itu virus-virusnya. Yang pertama tadi kelelahan, yang kedua rasa frustasi, yang ketiga aku merasa aku akan gagal, lalu yang keempat fear, ketakutan. Satu fatigue, yang kedua frustration, yang ketiga failure, yang keempat fear. Ya, itu. Lalu apa vaksinnya? Bagaimana kita menanganinya? Ya, ketika kita kelelahan, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, gak perlu cari-cari ayat Alkitab, gak perlu berdoa lama-lama, sederhana aja. Kalau kelelahan, obatnya apa? Ya istirahat, tidur. Ya, enggak. Tidur itu jangan berpikir tidur itu sesuatu yang bagaimana. Tidur itu kalau mau kita rohani, kan rohani juga tidur itu. Kalau kita bicara tidur itu sebagai istirahat ya. Ingat nggak hari Sabat? Hari Sabat hari untuk beristirahat. Artinya perlu beristirahat, itu perlu, sangat diperlukan untuk beristirahat. Suatu ketika Elia berperang melawan nabi-nabi palsu itu, ya, dia berperang, dia bisa menang tuh dengan penyertaan Tuhan, dia menang. Tapi melawan satu orang perempuan Isabel, dia lari ketakutan, Kemudian di tempat dia mengasingkan diri, dia dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh burung gagak, dikasih fresh bread ya from heaven, ya, roti dari surga, dikasih makan, tidur lagi, ya, makan, tidur lagi untuk memulihkan tenaga dia, ya. Jadi istirahat juga diperlukan, ya, diperlukan Bapak Ibu. Jadi itu vaksin yang pertama, ya. Vaksin yang pertama untuk mengatasi kelelahan adalah istirahat, tidur yang cukup Bapak Ibu, ya. Nggak berarti dengan makan vitamin, ya, udah beres semua, enggak. Tetap badan kita perlu istirahat. Lalu vaksinasi yang kedua, untuk mengatasi frustasi, kita harus mewaspadai kelemahan kita. Itu vaksinnya, mewaspadai kelemahan kita. Kita harus tahu, kenalin di mana titik-titik kita yang bahaya. Apakah itu kemarahan? Apakah itu pride, ya, harga diri yang sedikit aja disinggung langsung berantakan, buyar, atau mungkin pikiran kotor, perzinahan, atau apa? Kita harus mewaspadai yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, ya. Di pasal 4 ini, Nehemia 4 ini, di ayat 13 dikatakan demikian. Nehemia 4 ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Nah, dari Nehemia ini kita pelajarin, ya, mewaspadai kelemahan. Di sini dikatakan ada titik-titik apa? Yang paling rendah dari tempat itu, ya. Kalau tempat yang paling rendah akan lebih mudah dimonitor dari tempat yang lebih tinggi. Kalau lawannya ada di tempat tinggi, itu bisa memonitor tempat yang bawah. Makanya itu adalah titik lemah, diwaspadai sama Nehemia. Selain titik yang lebih rendah, dikatakan juga adalah tempat-tempat yang terbuka. Ini titik bahaya, bisa menghadirkan frustasi. Makanya diajarkan waspadai kelemahan, waspadai titik-titik ini. Dan diajarkan dengan cara apa mewaspadainya? Di ayat 13 tadi, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Nah,
berkelompok-berkelompok. Atau juga bisa kita katakan dengan kata lain, pentingnya cell group, berkomunitas, dengan kelompok kecil aja. Ya. Dalam kelompok besar, katakanlah dalam kelompok jemaat gereja, itu adalah kesempatan kita untuk worship. Ya, tapi dalam kelompok yang lebih kecil, dalam cell group, dalam keluarga, itu adalah kesempatan kita untuk berfellowship. Ya, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling menguatkan dalam kelompok yang lebih kecil. Dan ini cara yang dilakukan oleh Nehemia. Itu vaksinasi yang kedua. Lalu vaksinasi yang ketiga, mengembalikan fokus kepada Allah. Refocus on God. Ya. Kembali fokus kepada Allah. Kita perhatikan di Nehemia 4, ayat yang ke-14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Refocus on God. Ya, berfokus kembali kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Coba kita ingat, sampai kita bisa sampai titik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, hitung berkatmu. Ya, ingat yang sudah Tuhan lakukan. Jangan lihat besarnya masalah. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan yang dulu menyertai kita sampai titik ini, Tuhan yang sama pula yang akan menyertai kita dari titik ini sampai ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ingat kebaikan Tuhan. Ingat janji Tuhan yang dan amin. Apa? Dia adalah Allah Immanuel. Selalu menyertai kita, apapun musim kehidupan kita. Pegang janji Tuhan yang ini. Ini merupakan cara terbaik kita untuk bisa refocus on God. Fokus kembali kepada Allah. Itu vaksinasi yang ketiga. Lalu vaksinasi yang keempat, vaksinasi yang terakhir, fight back. Lawan kembali. Ya. Jangan biarkan patah semangat itu menggerogoti kita. Ya. Jangan sampai ada patah semangat. Udah, itu kuncinya. Amsal 18, ayat 14. Ya, berkata demikian. Amsal 18, ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, penting nih. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat udah patah, ya udah. Siapa yang bisa memulihkan? Tapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung hal-hal pergumulan yang ada dalam kehidupan dia. Dia bisa maju, dia bisa fight. Jadi, tolak hal yang buruk itu. Fight back, ya. Lawan kembali. Lihat, tadi yang dikatakan di Nehemia 14, di Nehemia 4 ayat 14b, dikatakan apa? Jangan takut, ingat kepada Tuhan, ya. Berperang untuk saudara-saudaramu, bangkit, ya. Ayo, fight back. Semangat, gitu ya. Kalau akhir-akhir ini kita lihat, ayo semangat ya. Ayo berjuang ya. Ayo bertahan ya, itu ucapan-ucapan yang umum ya. Tapi sebenarnya di balik ucapan-ucapan yang orang bisa terima, orang bisa enggak, sebenarnya ada satu kekuatan yang harus kita pakai untuk bisa kita membakar diri kita supaya tetap bersemangat, jangan sampai drop ya. Fight back ya. Jangan biarkan hal-hal itu meruntuhkan kita ya. Di kitab Yesaya juga dikatakan apa? Dia memberikan kekuatan yang baru, ya, kekuatan yang baru untuk kita bisa melanjutkan kehidupan dalam perjuangan ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak perpanjang lagi dari 4 virus tadi yang kita hadapi, ya, fatigue, kelelahan, frustasi, ya, lalu failure, perasaan akan gagal, dan yang keempat fear, ketakutan. Ya, kita atasi itu dengan vaksin yang kita pelajari di Nehemia 4 ini. 1, beristirahat, rest. Lalu yang kedua, mewaspadai kelemahan. Ya, titik-titik yang rawan kita. Yang keempat, fokus kembali kepada Allah, refocus on God. Yang keempat, fight back, lawan.
Ya, jangan biarkan semangat kita patah. Jadi saya pikir Bapak Ibu, ayat ini ayat yang sangat penting ketika Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan, bisa berperang. Kalau saat ini belum menghadapi, ayat ini bisa diingat. Ya, Nehemia 4 mengajarkan kita dalam mempertahankan semangat saat maraton perjuangan kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Besar harapan saya kiranya Roh Kudus yang memeteraikan ini dalam firman, dalam hati kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita mulai hari ini sampai hari-hari selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menyediakan waktu tetap untuk beristirahat, untuk mewaspadai apa yang menjadi titik-titik kelemahan kita, untuk mengajak kita kembali fokus kepada Allah. Jangan sampai kehilangan Allah, kehilangan arah. Dan yang keempat, jangan sampai kita patah semangat, fight back. Ya, dalam maraton kehidupan ini kami harus mempertahankan semangat kami. Kami berdoa, kiranya kasih Allah itu yang senantiasa menjaga, melindungi kami semua. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah sekalipun, RW RT, berkati mereka semua. Berikan mereka boleh menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dengan rasa yang takut akan Allah. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, boleh senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan melalui setiap tindakan, pikiran, perbuatan mereka. Berkati mereka juga Tuhan, apa yang menjadi keperluan mereka, kami boleh percaya, Tuhan Yesus yang mencukupkan. Kami berdoa, khususnya buat generasi muda bangsa ini, generasi muda yang dalam proses perkembangannya harus dibatasi ya dengan pandemi ini, tapi Tuhan izinkan mereka tetap berinovasi, mereka punya kreativitas yang tinggi, mereka tetap mengasah kemampuan mereka supaya apa yang mereka hadapi sekarang bukan sesuatu yang menjadi penghalang, tapi justru menjadi batu loncatan untuk mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan tolong kami untuk boleh menjalani hari-hari ke depan senantiasa berfokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita tutup dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal dan teladan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus itu yang senantiasa menyegarkan hati pikiran kita, menuntun langkah-langkah kita, supaya setiap hari boleh berjalan dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus dimuliakan.